Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita bahas bab 3 ya dari materi yang Anda bagikan. Judulnya, Para Imperfectionist. Iya, betul. Fokusnya ini menarik nih, soal mencari titik ideal antara ya punya kekurangan, tapi juga nggak terobsesi sama sempurna. Kita mau coba gali. Kenapa sih ngejar kesempurnaan itu kadang malah bisa menghambat potensi kita ya? Betul sekali. Justru yang menantang dari bab ini tuh gimana dia kayak membongkar mitos gitu ya, bahwa hebat itu harus selalu tanpa celah. Oke. Nanti kita lihat gimana justru menerima cacat yang tepat, itu malah bisa jadi kunci buat terobosan. Wah, menarik. Oke deh, kita langsung aja ya ke contohnya. Ada kisah arsitek Jepang, Tadao Ando. Ah, iya, Tadao Ando. Dia ini kan peraih 4 penghargaan arsitektur paling prestisius. Dikenal sebagai master cahaya dan beton. Bangunannya bahkan katanya tahan gempa. Betul, hebat memang. Nah, kalau dengar gitu kan, spontan mikirnya, wah ini pasti orangnya perfeksionis banget nih. Detail habis. Betul nggak? Nah, justru itu dia. Sumber Anda ini malah bilang kalau Ando itu menolak perfeksionisme. Oh ya? Iya, dia sadar banget harus ada kompromi. Terutama soal keterbatasan ruang dan anggaran kan. Iya ya. Realistis ya. Jadi dia pilih prioritas. Daya tahan sama esensi desain itu utama. Kadang ya, aspek kenyamanan tertentu mungkin sedikit dikorbankan. Oke. Dan gaya khasnya itu kan justru beton ekspos ya. Nggak ditutup-tutupi, lengkap dengan bekas cetakan yang nggak sempurna, tapi dipoles halus banget. Jadi ada teksturnya gitu ya? Iya, dia bilang itu kekasaran yang rumit dan itu punya nilai sendiri buat dia. Bisa diterima. Wow. Jadi ketidaksempurnaan itu malah disengaja ya jadi bagian dari visinya, bukan kecelakaan. Bisa dibilang gitu. Kayak gereja ikoniknya itu, Church of Light, Heeh. itu kan ada celah di dinding belakang yang bikin cahaya masuk bentuk salib. Betul, itu signature-nya. Secara teknis kan itu bisa dibilang cacat ya, celah di dinding. Tapi malah jadi elemen paling wah gitu. Nah, itu dia. Dia nggak kejar sempurna, tapi mungkin lebih ke arah cukup baik yang luar biasa, gitu kali ya istilahnya. Cukup baik yang luar biasa, oke? Dan ini nyambung nih ke jebakan perfeksionisme yang dibahas di bab ini. Ada penelitian kan, katanya perfeksionis itu cenderung, pertama, suka hilang di detail kecil. Oh, jadi nggak lihat gambaran besarnya ya? Iya, bisa gitu. Terus kedua, jadi takut coba hal baru atau tugas sulit, takut gagal. Takut salah. Akibatnya ya skill baru jadi nggak berkembang. Terus ketiga, kalau bikin salah, itu terlalu keras ke diri sendiri. Jadi susah belajar dari kesalahan itu. Wah, Intinya sih perfeksionisme itu malah bisa bikin kita mandek, nggak tumbuh. ini kayak jebakan yang gampang banget ya kita masukin tanpa sadar. Terus, kalau bukan perfeksionisme, apa dong yang dikejar? Apa cukup bilang, lakukan yang terbaik? Nah, soal lakukan yang terbaik itu ternyata, menurut sumber ini ya, kurang efektif juga. Oh gitu? Iya, ratusan eksperimen nunjukin performa malah lebih bagus kalau orang dikasih target yang spesifik dan menantang, bukan cuma instruksi umum gitu. Oke, jadi harus jelas targetnya. Kuncinya menurut bab ini adalah membidik keunggulan atau excellence, bukan kesempurnaan atau perfection. Ada bedanya. Keunggulan bukan kesempurnaan. Contohnya kayak nilai 10 di loncat indah gitu ya. Betul. Kan nilai 10 itu bukan berarti setiap gerakan mikronya sempurna tanpa celah, tapi secara keseluruhan performanya itu luar biasa, keren banget gitu. Betul. Pas banget contohnya. Nah, iya. Konsep wabi-sabi tuh relevan banget di sini. Menghargai apa adanya, termasuk bekas waktu atau proses. Oke. Ada contoh lain juga di sumbernya, pengalaman si penulis waktu belajar loncat indah. Oh iya. Gimana tuh? Pelatihnya itu nggak nuntut dia sempurna di tiap loncatan. Malah, dia kasih target nilai spesifik buat tipe loncatan yang beda-beda. Oh, dibedain ya targetnya? Iya, misalnya, buat gaya dasar targetnya 6,5. Buat gaya yang lebih sulit, mungkin 5 aja cukup. Nah, buat gaya yang baru banget dicoba, targetnya cuma nggak gagal, atau pokoknya dapat nilai positif lah. Wah, menarik. Jadi, fokusnya ke progres ya, bukan ke tanpa celah. Betul, progres yang terukur. Malah ada ide unik lagi, anggaran kesalahan. Anggaran kesalahan? Maksudnya gimana tuh? Jadi sengaja ditargetin untuk bikin ya minimal sekian kesalahan gitu. Biar apa? Biar berani coba-coba, berani eksperimen, gak takut salah terus. Itu melawan intuisi banget ya, menargetkan kesalahan.
Tapi masuk akal sih, biar berani mencoba. Ini nyambung nggak ya sama konsep produk minimum yang disukai? Minimum lovable product. Wah, iya nyambung banget. Itu kan penerapan ide keunggulan bukan kesempurnaan, tapi di skala yang lebih gede ya, kayak produk atau project. Contohnya gimana tuh? Ada kisah koreografer Twila Tharp, dia bikin pertunjukan tari pakai lagu-lagu Billy Joel, judulnya Moving Out. Oke. Nah, pas debut di Chicago itu gagal, kurang sukses. Tapi dia nggak terus rombak total semuanya. Terus gimana? Dia cuma fokus menyederhanakan cerita sama memperjelas karakter. Caranya, nambahin prolog. Dan menariknya, koreografi prolog itu daur ulang dari karyanya yang lama. Oh, jadi nggak bikin baru semua? Enggak apa ya, enggak. Hasilnya, pertunjukan itu jadi sukses besar. Malah menang Tony Award. Dia fokusnya ke lovable, sesuatu yang bisa dinikmati penonton, bukan perfect tanpa celah. Oke. Jadi, gimana nih caranya biar kita, Anda semua yang dengerin, bisa menerapkan pola pikir imperfeksionis yang produktif ini? Ada langkah praktisnya. Ada beberapa saran nih di bab ini yang bisa Anda coba. Pertama, coba deh minta penilaian objektif dari orang lain. Pakai skala aja, misal 0 sampai 10. Oke, biar terukur ya. Terus kedua, tanya, gimana caranya biar nilai saya ini bisa lebih dekat ke 10? Cari masukan spesifik. Sip. Ketiga, ini penting, tetapkan 2 target. Ada target aspiratif, yang ideal gitu, misal 9, tapi ada juga target minimum yang bisa diterima, misal 8. Jadi ada rentangnya. Jadi nggak harus selalu kena target paling atas ya? Ada batas bawahnya. Betul. Dan keempat, coba lakukan perjalanan waktu mental diri Anda di masa lalu, setahun lalu atau 5 tahun lalu. Terus lihat pencapaian Anda sekarang. Ini bantu kita menghargai kemajuan yang udah dibuat. Oke. Biar nggak ngerasa kurang terus ya, mengapresiasi progres. Tepat. Dan yang terakhir, sepertinya kembali ke diri sendiri. Maksudnya? Ya, pada akhirnya Anda itu penilai terakhir karya Anda. Coba tanya ke diri sendiri, saya bangga nggak ya sama hasil ini kalau seandainya ini satu-satunya karya saya yang dilihat orang? Pertanyaan yang dalam tuh. Mirip kayak kata Tadao Ando tadi, kepuasan pribadi dan tantangan buat diri sendiri itu jadi pendorong utama. Oke. Jadi, kalau dirangkum nih, kesimpulan buat Anda dari pendalaman kita kali ini, intinya soal menggeser fokus ya? Iya, bisa dibilang gitu. Daripada pusing mikirin setiap detail kecil yang mungkin nggak terlalu penting, lebih baik fokus ke kemajuan yang berarti dan jaga standar tinggi di area yang emang paling penting. Betul. Dan menerima beberapa ketidaksempurnaan yang tepat, yang nggak krusial, itu malah bisa membebaskan energi kita buat tumbuh dan berinovasi. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat direnungkan oleh Anda semua. Silahkan. Coba pikirin deh, di area mana dalam pekerjaan atau hidup Anda, ada kekurangan atau ketidaksempurnaan yang selama ini Anda coba hilangkan mati-matian? Jangan-jangan, kalau Anda berhenti mencoba membuatnya sempurna, kekurangan itu malah bisa jadi ciri khas Anda, atau bahkan sumber kekuatan unik Anda. Nah, itu dia. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya, kekurangan mana yang sebenarnya acceptable atau malah valuable. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya ya.